Sebagai promosi penginjilan perorangan dari bahan bacaan kita berjudul Menjangkau Orang Lain. Saya akan bacakan sebuah kisah singkat tentang bagaimana Yesus menjangkau orang berdosa untuk mempertobatkan mereka. Tuhan Yesus pergi keluar dan Dia melihat ada seorang pemungut cukai sedang duduk di rumah cukai. Si pemungut cukai ini sedang bekerja dan dengan sekali sapa, "Ikutlah aku." Ia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Marilah kita menyadari sejenak bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih apa yang baik bagi dirinya sendiri. Manusia bisa menerima tawaran Allah atau menolak, dan di sini Lewi sang pemungut cukai memilih untuk mencoba mengikuti Yesus. Tindak lanjut mengikut Yesus itu diwujudkan dengan memanggil banyak pemungut cukai dan orang-orang lain untuk duduk bersama Yesus dalam sebuah pesta besar. Ketika melihat bahwa ternyata Lewi merangkul juga sejumlah besar orang, jelaslah mengapa Yesus memilih dia untuk bertobat, karena dari dirinya sang Lewi mampu membawa orang lain kepada pengalaman akan Tuhan yang sama. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat protes dan tidak senang melihat Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus menjawab bahwa Ia mau menarik orang berdosa supaya mereka bertobat. Bagi kita masing-masing, Tuhan tidak pernah diam untuk memanggil kita senantiasa agar berbalik kepadanya setiap hari, lewat banyak cara. Tuhan berbicara untuk kita supaya kita mau mengikut Dia. Tindak lanjut apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai balas atas sapaannya itu? Bila kita merasa bahwa kita mengalami berkat-berkat Tuhan dan merasakan juga rahmat-Nya yang mengagumkan dalam hidup kita, maka kita tidak boleh tinggal diam untuk menjangkau sesama lewat kesaksian hidup kita. Bila kita hidup sebagai orang Kristen yang taat, kita bisa menjadi terang bagi sesama. Biarkanlah orang-orang melihat para pengikut Kristus mampu tersenyum walaupun banyak masalah yang dihadapi, tekun berdoa dan bersekutu dalam komunitas rohani, dan senantiasa banyak memberi kepada sesama. Hari ini kita diingatkan kembali melalui promosi pelayanan perorangan kita bagaimana kita harus menjangkau orang lain. Pada saat Yesus tinggal di dunia ini, Tuhan Yesus memilih pemungut cukai untuk dapat menjangkau sesamanya. Kita ketahui bahwa pada masa Yesus hidup di dunia, pemungut cukai merupakan orang yang sangat berpengaruh, dan pemungut cukai ini di satu sisi sangat dibenci, dan di satu sisi mereka sangat dikagumi karena pengaruh mereka di masyarakat. Dan saya rasa pada saat sekarang pun, pemungut cukai atau yang bisa dibilang pekerja pajak masih menjadi orang yang berpengaruh bagi sesamanya pada saat ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dapat menjangkau orang lain seperti pemungut cukai yang dipilih oleh Yesus pada masa itu? Apakah kita harus menjadi orang besar yang berpengaruh baru kita dapat menjangkau orang lain? Di sini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa melalui cara-cara yang sederhana, kita juga dapat memanggil orang lain untuk dapat mengikut Yesus. Di sini dikatakan bahwa dalam kehidupan kita yang sederhana, kesaksian hidup kita itu dapat menjadi terang bagi sesama. Di sini dikatakan bahwa ada hal-hal mudah dalam hidup kita yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya kita tekun berdoa dan bersekutu dalam komunitas rohani, lalu kita bisa senantiasa tersenyum walaupun banyak masalah yang kita hadapi, atau kita juga dapat menjadi seorang yang murah hati dengan senantiasa mau memberi kepada sesama kita. Dan biarlah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita dapat menjangkau orang lain, dan melalui itu mereka juga memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Tuhan memberkati.